Selanjutnya kita akan melakukan proses login atau membuat konfigurasi di login controller agar user dapat login dengan menggunakan API. Pertama kita harus membuat konstruktor dulu. Konstruktor ini berfungsi untuk memanggil atau mendapatkan klien secret dan klien ID yang ada di database. Jadi di sini kita buat variabel dulu private client. Lalu di sini kita inisialisasi. Pilih yang larang pasport client. Lalu find ID nomor 2. ID nomor 2 ini apa? Kalau kalian buka di database, ini ada out clients. Kita akan menggunakan yang nomor 2 ini. Karena kita akan memberikan akses kepada user yang melakukan login, akses ke API lain pada user yang melakukan login. Oke, kita buat fungsinya di sini terlebih dahulu. Login. Login di sini sedikit berbeda daripada login yang ada di default controller ya. Di sini kita simpan juga kredensialnya. Kalian bisa copy paste yang ada di login controller ini. Kalian copy paste aja yang user nih. Copy paste. Oke. Lalu kalian lakukan cek dulu. Pengecekan apakah user yang masuk ini apakah user dengan email yang melakukan pengecekan, apakah user dengan email pada request tersebut ada di dalam database. Kita buat satu cek. Karena di sini kita melakukan konfigurasi secara manual, maka prosesnya juga akan lebih lama daripada menggunakan Eloquent biasa atau out bawaan Laravel. Ini kita melakukan select tabel pada tabel users where email sama dengan request email. Begini, lalu kita dapatkan variabel atau record yang pertama. Gini. Oke, ini belum diimport. Import class db pakai yang ini ya. Oke. Lalu kita lakukan pengecekan di sini if satu-satu ya, karena ini adalah API, jadi kita harus mengirimkan pesannya satu persatu. Oke, di sini cek is verify jika sama dengan 1, berarti user tersebut sudah verify, bahkan dapat lanjut. Kita cek lagi parameter kedua. Cek is active sama dengan 1. Kalau iya berarti bisa lanjut lagi. Lalu cek is login apakah sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 berarti dia belum login. Lalu di sini baru kita lakukan out attempt seperti biasa. Out attempt credential user. Oke. Jika sudah, kita rubah dulu parameter isloginnya. Islogin out ID. Oke, islogin ini kalian bisa copy paste juga dari login controller ini. Ini ada islogin. Kalian copy paste aja. Tambahkan metodenya di bawah sini. Oke.
Oke, setelahnya apa yang harus kita lakukan? Di sini kita akan melanjutkan dengan membuat request di dalam request, dan request ini yang akan menggenerate akses token dan refresh token yang akan diterima oleh user saat berhasil melakukan login. Caranya bagaimana? Kita masuk ke dokumentasi saja. Jadi kurang lebih begini cara penggunaannya. Oke, langsung saja kita buat. Berarti kita harus ke login dulu di sini. Kita buat variabel HTTP new client. Pilih yang gasel HTTP yang bawah ini, gasel HTTP client, hapus kurungnya. Oke, berikan titik koma. Setelah selesai, di sini kita langsung saja buat response, variabel response yang akan melakukan post HTTP yang tadi kita buat, post ke endpoint yang mengenerate token tersebut. Di sini kita langsung ketikkan secara hardcode saja untuk saat ini. HTTP berarti guestbook.test. Kita langsung saja out token. Oke, berikan koma di sini, lalu kita akan membuat parameter di sini sebelah sini. Oke, di sini kita buat array dengan nama form params. Oke, setelah itu kita pastekan yang ada di sini. Langsung saja paste, jangan sampai typo atau salah, grab tab password. Client ID kita ganti dengan this client ID. Lalu client secret juga kita ganti dengan this client secret. Oke. Lalu untuk email kita masukkan request email sebagai username, lalu request password sebagai password. Oke. Lalu untuk scope-nya kita kasih bintang yang berarti all scope sesuai dengan deskripsi Laravel ini, requesting all scope. Jadi kita mengizinkan user yang login atau yang merequest token ini untuk setelah token ini di generate, user akan dapat mengakses semua endpoint yang tersedia. Oke, setelah ini selesai, kita lakukan return JSON decode, berikan cache string, lalu masukkan di sini response body, get body maksudnya, lalu comma true sebagai parameter kedua. Oke, ini terdapat error, kita alt enter dulu. Oke, add xj JSON to composer JSON. Oke, jadi alt enter aja atau buka composer JSON, lalu tambahkan xj JSON sama dengan lalu bintang ini. Setelah ditambahkan, kita klik update di sini. Oke, saat loadingnya sudah selesai, berarti proses sudah selesai. Lalu kita lakukan else di sini. Ini kita return response, berikan pesan atau message login failed. Oke, kita copy paste aja else ini. Lalu untuk di if ini kita juga berikan else dengan message account in use karena is loginnya tidak sama dengan 0 berarti. Oke, lalu di if ini kita lakukan else juga, kita berikan pesan account suspended. Lalu di if terluar ini kita berikan pesan please verify. Yes, sejauh ini sudah. Mari kita tes dulu. Kita harus menambahkan endpoint dulu di sini. Rubah jadi API login, lalu controllernya kita rubah jadi login controller yang ada di API out, jangan lupa. Lalu ketikkan di sini fungsi login. Oke, langsung kita coba di Postman buat request baru. Oke, pilih post, kita kopikan yang ada di sini dulu. Oke, di sini kita API login. Oke, jangan lupa headersnya juga, accept. Untuk body, kita pilih yang form data, kita masukkan email sama dengan tes api@gmail.com. Nanti kita registrasikan. Lalu untuk password, masukkan password account yang tadi diregistrasi.
Oke, klik send. Dan akan muncul seperti ini. Lalu jika kalian buka PHP admin, bagian akses token dan refresh token akan muncul token-token seperti ini. Kalau kalian pasti cuma satu, ini tadi testing yang saya lakukan sebelumnya. Jadi di sini user sudah mendapatkan token dan refresh token. Token ini berguna untuk nantinya saat user akan mengakses endpoint yang berada di dalam root middleware ini. Secara default, akses token yang diberikan oleh yang digenerate oleh Laravel akan mempunyai masa hidup atau lifetime selama 1 tahun. Lalu fungsinya refresh token ini apa? Refresh token ini digunakan saat akses token nanti sudah expire. Jadi refresh token akan mempunyai lifetime yang lebih lama, sekitar 7 hari dari akses token. Jadi sehingga misalnya kalau akses tokennya cuma 7 hari, berarti refresh tokennya 14 hari. Jadi saat hari ke-7 atau hari ke-8, saat user akan mengakses endpoint dengan akses token ini, maka akan diberikan response unauthorized. Caranya untuk agar terauthorize lagi yaitu harus merefresh, harus menjadi token baru dengan mengirimkan refresh token ini. Langsung saja kita buat. Oke, langsung saja kita buat contoh penggunaan akses token ini pada endpoint. Kita akan membuat satu controller baru yang akan mereturn semua event yang ada di dalam database. Oke, di sini kita buat controller baru. Dash API di controller ini berfungsi untuk mengurangi metode yang di-generate. Nanti kita lihat apa saja metode yang di-generate. Klik enter, tekan enter. Oke. Masuk ke controller. Jadi kalau kita lihat di sini berbeda dengan controller yang ada pada umumnya. Di sini hanya ada index, store, show, update, dan destroy. Di sini tidak ada metode create dan tidak ada metode edit. Oke, di sini kita langsung saja event all misalnya ini ya. Oke, kita langsung saja return response. Oke, sebelum itu di sini kita akan membuat custom response. Untuk membuat custom response berarti kita harus membuat make response API event response. Sepertinya ada yang salah. Bukan make response, melainkan make resource. Make resource, seperti namanya kita berikan resource. Oke, enter. Resource created successful. Nah, di sini akan muncul package baru. Lalu di sini ada API event response. Oke. Oh, sepertinya tadi kurang backslash satu lagi ya. Kita buat lagi backslash. Oke. Biar tertata rapi. Oke, yang ini tadi delete aja. Oke. Jadi di sini kita bisa melakukan custom atribut sehingga returnnya nanti tidak mengeluarkan, jika kita lihat di tabel events, kita tidak status misalnya 1, 2, 3 kan tidak mungkin kita secara gamblang memberikan value ini pada user atau pada klien nantinya, sehingga kita harus melakukan custom terlebih dahulu pada JSON yang akan kita kirimkan sebagai response. Di sini kita akan memberikan atribut event title, langsung saja seperti mengarah ke array yang dilemparkan pada file JSON ini nantinya. Lalu di sini kita berikan event description. Oke. Lalu di sini kita ada image cover yang null, tidak perlu. Jadi created by ini kita langsung saja created by. Oke. Di sini kita bisa langsung mengakses creator name dengan cara this creator name. Lalu untuk statusnya open atau close, kita bisa berikan tenor expression di sini seperti open atau close. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan pada controller? Di sini kita melakukan return event resource collection.
lalu kita kirimkan variabel events di atas. Oke, ini kita alt enter aja. Lalu kita tambahkan endpoint tadi di login di sini. Jadi kita pertama harus merubah ini jadi root group. Setelah itu kita langsung saja begini root. Jadi di Laravel ini ada root resource seperti yang biasa kita gunakan dan API resource. Jadi kita menggunakan API resource di sini, kita masukkan events, lalu arahkan ke event controller yang tadi kita telah buat, yang di dalam API tentunya. Class. Oke, kita coba saja middleware dengan out API. Oke, kita lakukan testing saja. Buat request baru, get endpointnya ini API / events. Oke, jadi kalau kita kirim sekarang, maka statusnya akan error seperti ini. Karena apa? Karena dia memerlukan authorization. Oke, jadi kita coba dulu, headernya kita kasih accept JSON seperti tadi, kita klik send. Nah, akan melemparkan message unauthenticated, yang berarti kita tidak berhak untuk menggunakan endpoint ini karena kita belum memasukkan kredensial yang diminta, ini unauthorized. Jadi di sini kita tambahkan satu header lagi, di sini authorization dengan value-nya adalah bearer, lalu kita masukkan token yang tadi generate, akses token yang tadi generate, kita masukkan, kita paste di sini, oke, klik send, maka keluar seperti ini. Kita lihat created by bisa langsung keluar namanya, status kita return open atau close dibandingkan 1 atau 0. Gini. Lalu apakah yang terjadi jika kita hapus salah satu karakter dari token tersebut? Kita lakukan send lagi, maka akan kembali unauthorized atau 401. Karena token yang dimasukkan tidak sesuai dengan token yang ada di dalam database. Kita kembalikan bearer, kita paste tokennya lagi, kita lakukan send, maka akan kembali normal seperti semula.